Halo teman-teman, di sini kita akan membahas tentang tema 3, peduli terhadap makhluk hidup dengan subtema hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Gambar pertama merupakan gambar padi, yang dimana jika diolah akan menghasilkan sekumpulan beras. Yang kedua, yaitu gambar jagung, yang dimana jika diolah akan menghasilkan sebuah makanan seperti gambar tersebut. Kedua gambar tersebut merupakan sumber daya alam. Sumber daya alam yang pokok ditemui di kehidupan manusia. Sebelum itu, yuk kita bahas mengenai sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ada pula jenis-jenis sumber daya alam sebagai berikut. A. Sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam hayati bisa berasal dari hewan maupun tumbuhan. Contohnya yaitu ayam, padi, jagung, kayu, ikan, dan lain sebagainya. B. Sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya yaitu air, sinar matahari, udara, tanah, bahan tambang, minyak bumi, dan gas alam. C. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui artinya sumber daya alam yang dapat dibuat atau dipulihkan kembali. Contohnya hewan, tumbuhan, pepohonan, dan ikan. D. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam ini memiliki jumlah yang terbatas, sebab sumber daya alam ini akan habis suatu saat dan sulit atau tidak mungkin dibuat kembali. Contohnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Selanjutnya, yaitu faktor yang menyebabkan hewan dan tumbuhan menjadi langka. Pertama, kebakaran hutan. Terbakarnya hutan pada setiap musim kemarau, baik yang terjadi secara alami maupun akibat aktivitas pembukaan lahan oleh manusia yang mengakibatkan rusaknya satwa liar. Kedua, pembangunan permukiman. Semakin bertambahnya jumlah penduduk dan semakin sempitnya lahan permukiman lahan yang tersedia, maka sebagai konsekuensinya hutanlah yang menjadi satu-satunya pilihan untuk diubah menjadi permukiman. Ketiga, satwa liar dianggap sebagai hama. Seringkali satwa liar dianggap sebagai hama. Ini terjadi karena sering sekali satwa liar tersebut dianggap mengganggu dan merusak tanaman atau kebun para petani, penduduk, bahkan tidak jarang hewan liar tersebut menyerang penduduk. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Gambar di mana yang menyebabkan faktor tumbuhan dan hewan menjadi langka.